Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mata kuliah metode penelitian kita dengan kerangka teori dan hipotesis. Sebelumnya saya ingin share screen dulu buat membantu kita. Oke. Setelah kita melakukan di awal menjelaskan latar belakang dan juga rumusan masalah, yang perlu kita lakukan adalah menyusun kerangka teori. Apa itu teori? Teori itu adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Artinya perbedaan penelitian ilmiah dengan yang bukan ilmiah, setiap penelitian ilmiah pasti bersandar pada generalisasi. Generalisasi inilah yang disebut dengan teori. Artinya tidak ada penelitian yang murni baru yang muncul berdasarkan paradigma yang tersendiri, tidak ada. Karena setiap peneliti itu standing on the giant of shoulder giant. Jadi kita tuh hanya menumpang di bahu ilmu pengetahuan yang raksasa gitu. Makanya harus ada dasar teorinya. Nah, teori itu apa? Sesuatu yang sudah general gitu. Sudah general karena sudah pernah diteliti sebelumnya, sudah pernah diuji, kemudian menjadi teori. Teori-teori itu ketika kita kumpulkan, itu nanti ada teori itu kita cross section satu sama lain, kita adu satu sama lain, sehingga menjadi sesuatu yang bisa menjelaskan fenomena yang kita teliti secara sistematis. Seperti di awal, kalau kita mau meneliti tingkat kedisiplinan pegawai di pabrik atau di perusahaan A, harus ada dasar teori yang bisa menjelaskan itu secara sistematis. Nah, kemudian teori yang kita kumpulkan itu gunanya untuk apa? Yang pertama untuk eksplanasi, menjelaskan. Apa sih yang disebut dengan tingkat disiplin? Itu nggak bisa berdasarkan kita saja. Jadi dia harus bisa menjelaskan. Yang kedua, meramalkan. Dalam penelitian sebelumnya, teori-teori itu digunakan. Apabila kedisiplinan A, maka nanti akan menjadi B. Nah, itu namanya meramalkan. Atau ada yang fungsi teori ini yang mengendalikan sebuah fenomena. Apabila tingkat kedisiplinan A ditingkatkan, maka ini namanya pengendalian. Jadi untuk mengontrol tingkat produktivitas, kita harus mengontrol tingkat disiplin. Jadi teori itu untuk mengontrol gejala, bisa meramalkan gejala, menjelaskan gejala. Kemudian yang selanjutnya, ada beberapa jenis teori. Ada teori itu yang deduktif. Deduktif itu memberikan keterangan dimulai dari sesuatu perkiraan atau pemikiran spekulatif ke arah data yang diterangkan. Artinya kalau perspektif kita bekerja mulai dari sebuah keterangan atau teori, kemudian teori ini nanti yang kita arahkan ke data yang akan kita terangkan, itu namanya deduktif. Ada yang induktif. Induktif ini perspektifnya mulai dari data dulu. Kita ketemu data di lapangan, tingkat disiplinnya yang bagus 20%, yang sangat bagus 10%, yang kurang bagus 50%. Nah, itu kemudian teori apa yang bisa menjelaskan itu? Nah, itu namanya teori induktif. Ada yang teori fungsional. Teori fungsional itu adalah teori yang menampakkan pengaruh antara data dan perkiraan teoritis. Artinya data mempengaruhi pembentukan teori atau pembentukan teori mempengaruhi data. Artinya begini, ketika teori yang kita gunakan itu nanti bisa berubah dengan data yang kita temukan, itu namanya teori fungsional. Atau sebaliknya,
Ketika teori yang kita gunakan itu merubah data yang kita temukan, itu namanya teori fungsional. Dalam sebuah penelitian, pada umumnya ada 3 tingkatan teori. Ini namanya macam-macam ya. Ada yang mikro, meso, makro. Ada yang grand teori, ada teori intermediate, ada teori yang disebut dengan teori operasional. Tapi intinya, teori itu tingkatannya ada yang mikro teori. Itu teori yang memang langsung berhubungan dengan konsep berpikir yang konkret. Misalnya, kita langsung berhubungan dengan kepatuhan terhadap absensi. Itu sudah konkret. Ada mesoteori. Mesoteori itu menghubungkan teori mikro dengan makro untuk mengoperasionalkan teori. Jadi intinya sebenarnya teori itu mulai dari sesuatu yang sangat makro, sangat luas. Misalnya bagaimana pentingnya disiplin, bagaimana wujudnya disiplin dan lain sebagainya, itu makro. Tapi bagaimana hakikat kedisiplinan itu dioperasionalkan, nah itu menggunakan mesoteori. Nah, teori-teori inilah nanti yang membentuk kerangka berpikir atau theoretical framework yang dalam istilah ilmu penelitiannya. Apa kegunaan teori? Teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konsep variabel yang akan diteliti. Jadi, variabel yang akan diteliti itu hanya bisa dijelaskan dengan teori. Kemudian di samping itu merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen. Hipotesis itu nggak boleh hipotesis yang tidak ada teorinya. Nah, yang paling penting, instrumen penelitian ini yang paling banyak gagalnya para peneliti. Instrumen penelitian dibangun berdasarkan teori. Gitu. Misalnya ada teori mengatakan kedisiplinan itu terdiri dari misalnya kedisiplinan terhadap waktu. Maka muncul instrumen, saya adalah pegawai yang selalu tepat waktu. Itu instrumen penelitian yang muncul dari teori. Tapi ada saja yang muncul dari tidak teori. Ini yang harus dihindari. Artinya apa? Ketika misalnya muncul pertanyaan, saya selalu menggunakan atau memaksakan diri saya datang ke kantor misalnya. Itu dari mana teorinya? Kalau ada teori nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada ya jangan. Jadi teori itu menjadi dasar untuk memberikan saran, instrumen dalam upaya pemecahan masalah. Ada beberapa langkah dalam mengembangkan kerangka teori. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Misalnya tadi tingkat kedisiplinan itu nama variabel. Kemudian apalagi tingkat produktivitas itu satu variabel, berarti jumlahnya ada 2. Kemudian yang kedua, cari sumber-sumber bacaan yang sebanyak-banyaknya dan relevan. Artinya cari dalam kata kunci tingkat disiplin 1, tingkat produktivitas 1. Cari sumber bacaan sebanyak-banyak. Yang ketiga, lihat daftar isi. Kalau sudah dapat, kita download atau kita copy, lihat daftar isinya. Topik mana yang relevan gitu. Kalau dia buku. Kalau di jurnal ya biasanya langsung dengan ini. Tapi kalau buku ya nggak semua isi buku itu berhubungan dengan variabel yang kita teliti. Kemudian yang pertama sekali teori itu yang perlu kita munculkan apa? Definisi setiap variabel. Jadi semua definisi tentang tingkat disiplin, tingkat produktivitas dari semua buku yang kita kumpulkan itu dicatat. Kemudian yang selanjutnya dibandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Pilih definisi yang sesuai dengan penelitian. Artinya setelah kita catat, kita ungkapkan, kita analisis maksudnya apa, dibandingkan dengan definisi lain apa, kemudian setelah semuanya kita bandingkan, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tingkat disiplin apa, itu yang penting. Kemudian setelah itu baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, baru dianalisa. Nah, yang artinya
di samping definisi baru yang lain. Misalnya ada kategori disiplin atau tingkatan-tingkatan disiplin, jenis-jenis disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah itu dibuat rumusan dengan bahasa sendiri. Artinya, setelah definisi, kita silakan menggunakan bahasa sendiri berdasarkan sumber data yang kita baca. Kemudian deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Dan yang terpenting, cantumkan sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan. Jadi, sumber bacaan itu yang paling penting itu siapa pengarangnya, apa judul buku atau judul sumber tulisan itu. Kemudian yang ketiga, tahunnya. Yang keempat, publisher-nya siapa? Publisher-nya. Itu yang penting. Apa saja bahan-bahan yang perlu kita kumpulkan? Yang pertama, hasil penelitian terdahulu. Jadi jangan langsung cari buku, tapi carilah hasil penelitian yang paling baik. Misalnya di universitas-universitas yang lain, yang variabelnya sama dengan yang kita teliti. Kemudian yang kedua, ada penelitian yang sudah terdesiminasi dalam jurnal. Carilah jurnal-jurnalnya. Kemudian yang ketiga baru buku-buku ajar, buku-buku referensi. Yang keempat baru internet. Nah, internet ini yang terakhir. Boleh hanya sebagai ya kalau internet ini maksudnya kalau yang lainnya juga dari internet ya boleh. Dan sekarang kita punya resources yang tak terbatas di internet. Nah, semua sumber data primer maupun sekunder itu syaratnya satu mutakhir. Cari tahun yang paling tinggi. Oh, bukunya nggak ada yang tinggi. Nah, masa jurnal penelitiannya nggak ada yang tinggi. Ya, hasil penelitian terdahulu masa nggak ada yang tahun tinggi. Gitu. Kalau buku misalnya tentang apa ya, mungkin banyak yang lama-lama. Tapi kalau jurnal ya pasti ada yang terbaru. Kemudian yang kedua relevan. Harus punya hubungan. Kemudian yang ketiga punya otoritas secara ilmiah. Jadi jangan ambil dari web abal-abal gitu. Asli, objektif, kemudian diutamakan dari jurnal ilmiah dulu dan hindari sumber informasi yang non ilmiah. Kemudian hal yang harus dihindari, pertama ekstensif. Apa itu artinya ekstensif? Melakukan pengutipan yang sebenarnya melenceng dari yang kita kutip. Maksudnya tidak begitu, tapi kita bikin begitu. Itu namanya ekstensif. Apa adanya aja. Kutip secara apa adanya, nanti baru kita jelaskan. Kemudian yang kedua, hindari clipping. Artinya kita kutip, masukkan, tanpa ada analisis, tanpa ada perubahan bahasa, karena nanti akan terhitung plagiasi. Yang ketiga, pengacuan untuk pernyataan umum. Artinya mengacu pada satu sumber yang tidak jelas. Artinya menurut sebagaimana kita ketahui, nah itu yang kita hindari. Sembarang kutip atau sumber tidak jelas. Ya, tidak jelas dari mana ininya, atau mengutip terlalu banyak. Nah, dalam kerangka teori, ketika kita mengacu pada sumber-sumber tadi, yang pertama identitas sumber acuan dalam teks itu harus kita catat. Identitas itu nama, tahun terbit, halaman. Nama pengarang disesuaikan dengan susunan nama dalam daftar pustaka. Artinya nanti harus ada di dalam daftar pustaka. Pustaka yang diacu harus ada dalam daftar pustaka. Jadi kalau kita mengutip, nanti jangan sampai ketinggalan masuk daftar pustaka. Kemudian buat sesuai panduan penulisan. Jadi mau pakai body note, catatan kaki, end note, mau pakai gaya APA dan lain sebagainya, tergantung di mana Anda menulis. Kalau Anda menulis di Winsus Karyo, ada panduan penulisan karya tulis, masing-masing fakultas punya. Ikuti panduan itu. Nah, kemudian kita masuk ke hipotesis. Tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Karena apa? Penelitian yang eksploratif, deskriptif, pada umumnya itu tidak merumuskan hipotesis. Kenapa? Karena mereka hanya menjelaskan saja.
mengeksplanasi dan mengeksplor data. Jadi dia tidak menjawab hipotesis. Kenapa? Karena hipotesis itu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian eksploratif dan deskriptif, itu tidak diperlukan jawaban sementara. Karena mulai dari pertanyaan yang akan dijawab nanti di akhir penelitian. Kenapa hipotesis jawaban sementara? Karena nanti setelah diuji, dikumpulkan datanya, baru dibentuk jawaban sementara tadi atau hipotesis. Hipotesis itu ada yang sifatnya deskriptif. Kalau dia hanya bisa menjelaskan itu namanya hipotesis deskriptif. Ada yang hipotesis komparatif, ada hipotesis asosiatif. Contoh hipotesis yang deskriptif saja. Dalam penelitian ini hipotesisnya adalah kemampuan daya beli masyarakat rendah. Nah, itu deskriptif. Artinya nanti kita hanya menjelaskan, menjawab apakah memang benar rendah. Nah, itu dia yang kalau dalam penelitian deskriptif ya biasanya kayak gitu. Dan ini kadang tidak perlu juga dibuat seperti ini. Kadang bisa juga perlu gitu. Kalau memang ada asumsi jawaban sementara memang rendah gitu. Ada hipotesis komparatif, contohnya tidak terdapat perbedaan kemampuan daya beli antara masyarakat petani dan nelayan di kampung apa gitu. Ini hipotesis komparatif, artinya membandingkan dua kelompok masyarakat yang dalam hal kemampuan daya beli. Ada hubungan positif asosiatif, misalnya ada hubungan positif antara penghasilan kemampuan daya beli masyarakat. Itu namanya hipotesis asosiatif. Artinya hubungan itu bisa ada, bisa tidak. Nah, jawaban sementaranya ada hubungan positif. Kemudian di samping itu ada hipotesis statistik. Misalnya, ada perbedaan yang signifikan antara penghasilan rata-rata masyarakat dalam sampel dengan penelitian. Itu hipotesis deskriptif. Kalau dia dijadikan statistik, penghasilan masyarakat itu paling tinggi 500.000. Itu sudah hipotesis statistik deskriptif. Dan seterusnya. Nah, ciri yang baik dari hipotesis itu konsisten dengan penelitian sebelumnya. Jadi kalau ada hipotesis yang berbeda, itu bukan lebih baik, justru kurang baik. Kenapa? Karena belum apa-apa sudah membuat asumsi yang berbeda. Kemudian yang kedua, hipotesis itu memberikan reasonable explanation. Artinya, asumsi jawabannya itu memang masuk akal. Artinya yang akan kita cari ini masuk akal. Kemudian yang ketiga, menyatakan dengan jelas dan lengkap hubungan antar variabel. Jadi sebelum kita meneliti, kita harus punya asumsi jawaban. Dan itu harus jelas. Kemudian hipotesis yang baik mendefinisikan variabel secara operasional dan terukur. Artinya hipotesis tadi bisa lebih konkret, bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya ini yang paling penting, dapat diuji secara empirik, sederhana, dan spesifik. Jadi hipotesis yang tidak bisa diuji ya itu bukan hipotesis. Jadi intinya pada pertemuan ini, kerangka teori dan hipotesis itu merupakan landasan yang harus ada dalam setiap penelitian sebagai wujud dari pertanggungjawaban ilmiah dari setiap peneliti. Setiap peneliti yang tidak mempunyai kerangka teori yang baik, maka dia akan mengalami kegagalan karena apapun yang dia temukan di dalam penelitiannya tidak punya landasan ilmiah. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.